warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Syika Prana sebagai peneliti 1. Dan saya Sylvia Solanoviana sebagai peneliti 2. Kami sebagai perwakilan dari SMA Negeri 3 Unggulan Kayalum dalam rangka mengikuti lomba penelitian tahun 2025. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Gambit, Gambut Biokar IoT, Rekayasa Tanah Gambut berbasis limbah tunggal akasia krasikarpa, kalsium karbonat, dan IoT multiparameter dalam swasembada padi rawa. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada sekitar 13,43 juta hektar lahan gambut yang tersebar di Indonesia, terbagi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Namun, sayangnya, lahan gambut memiliki karakteristik yang mudah terbakar, sehingga rentan mengalami kerusakan, terutama jika dimanfaatkan secara intensif untuk kegiatan pertanian. Kerusakan gambut menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian, terkhususnya rawa gambut. Karena hal tersebut, rekayasa lingkungan inovatif untuk memperbaiki kualitas tanah gambut sangat diperlukan saat ini. Pemanfaatan biokar yang dihasilkan dari pembakaran biomasa melalui teknologi pirolisis terbukti mampu menetralkan pH, meningkatkan oksigen, dan unsur hara tanah gambut yang masam dan miskin nutrisi. Di Indonesia, terdapat potensi limbah tunggal akasia krasikarpa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biokar. Limbah akasia krasikarpa dapat didapatkan dari pabrik kertas, salah satunya PT Oki Pulp and Paper Mills. Pemanfaatan limbah juga menciptakan nilai tambah melalui konsep ekonomi sirkular untuk memperkuat efisiensi sumber daya. Pemanfaatan kalsium karbonat juga terbukti efektif untuk menetralkan keasaman tanah dan memperbaiki ketersediaan unsur hara untuk tanah gambut. Sudah banyak penelitian yang membahas kedua bahan tersebut, namun secara terpisah, sehingga penelitian ini menghadirkan inovasi terbaru untuk mengombinasikan kedua bahan tersebut secara bersama untuk efisiensi waktu dan ketahanan jangka panjang. Dalam penelitian ini, peneliti juga membuat rancangan IoT multiparameter untuk memantau kondisi gambut secara real time guna mendukung optimalisasi pertumbuhan padi pada lahan gambut rekayasa. Gambit, Gambut Biokar IoT memanfaatkan biokar dari limbah tunggal akasia krasikarpa, kalsium karbonat, dan pemantauan presisi berbasis IoT sudah sejalan dengan visi Astacita yang menekankan transformasi ekonomi melalui pertanian modern berbasis teknologi dan pertanian presisi. Berlandaskan data tersebut didapatkan 3 rumusan masalah, yaitu apakah pemberian biokar kalsium karbonat dan kombinasi biokar ditambah kalsium karbonat dapat efektif meningkatkan pH tanah gambut dibandingkan kontrol. Yang kedua, bagaimana perbedaan respon tanah gambut dan kondisi kering dan basah terhadap kenaikan pH setelah diberikan biokar dan kalsium karbonat. Dan yang terakhir, bagaimana peran teknologi IoT multiparameter dalam memantau kondisi lahan gambut untuk mendukung budidaya padi rawa. Dari penelitian ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, untuk membandingkan efektivitas perlakuan biokar, kalsium karbonat, dan kombinasinya terhadap pH tanah gambut dibandingkan kontrol. Yang kedua, mengetahui pengaruh biokar dan kalsium karbonat terhadap pertumbuhan tanaman padi rawa. Yang ketiga, membandingkan respon tanah gambut kering dan basah terhadap perlakuan amiloran. Yang keempat, mengkaji peran IoT multiparameter dalam pemantauan kondisi lahan gambut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian desain eksperimental dengan 4 perlakuan, yaitu kontrol, biokar, kalsium karbonat, dan kombinasi biokar plus kalsium karbonat pada gambut basah dan kering. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April sampai dengan Agustus tahun 2025 di sekolah menggunakan poli. Adapun alat yang digunakan, yang pertama, polybag, kertas lakmus, timbangan, alat tulis, dan HP. Dan bahan yang digunakan adalah gambut 3 kg per unit, biokar atau arang aktif dari limbah tunggal akasia krasikarpa, kalsium karbonat, air, dan benih padi yang telah disemai dengan tinggi 3 cm. Ada 8 percobaan yang dilakukan peneliti terhadap gambut basah dan kering, yaitu yang pertama, kontrol tanpa perlakuan pada gambut basah dan kering, yang kedua, biokar saja pada gambut basah dan kering, yang ketiga, kalsium karbonat saja pada gambut basah dan kering, yang keempat, biokar plus kalsium karbonat pada gambut basah dan kering. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan rumus perhitungan untuk mendapatkan skala dosis gambut, biokar, dan kalsium karbonat, sehingga diperoleh dosis penggunaan biokar dan kalsium karbonat dalam percobaan. Setelah perlakuan selama 105 hari terhadap 8 gambut, diperoleh data peningkatan pH pada gambut. Dapat dilihat bahwa pH gambut kontrol basah dan kering tidak ada perubahan sama sekali. Untuk gambut biokar kering naik ke pH netral 6 meskipun lambat, tetapi gambut biokar basah hanya sampai pada pH 5. Pada gambut kalsium karbonat kering lebih cepat 2 minggu peningkatan pH netral daripada pada kalsium karbonat basah. Terakhir, gambut biokar plus kalsium karbonat kering meningkat secara signifikan dan sudah ber-pH netral 6 dan layak padam pada minggu ke-8 atau hari ke-56. Sedangkan gambut biokar plus kalsium karbonat basah juga meningkat secara signifikan meskipun lebih lambat dari gambut biokar plus kalsium kering. Selanjutnya, peneliti menanam bibit padi yang telah disemai dengan tinggi 3 cm pada masing-masing gambut selama 3 minggu. Berikut data pertumbuhan padi. Ini adalah rancangan sistem IoT. Sistem IoT ini digunakan untuk memantau kondisi tanah secara real time. Diharapkan dapat mendukung swasembada padi rawa berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan biokar plus kalsium karbonat paling efektif di antara ke-8 perlakuan karena mempercepat kenaikan pH ke level optimal dan mendukung pertumbuhan padi paling cepat serta tinggi. Biokar atau kalsium karbonat tunggal juga membantu, namun tidak seoptimal kombinasi. Dan kondisi gambut kering cenderung mempercepat reaksi kalsium karbonat dalam menaikkan pH dibandingkan kondisi basah. Saran dari penelitian ini adalah pengembangan IoT sebaiknya segera diimplementasikan secara nyata untuk memantau kondisi tanah secara real time. Dilakukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih besar, yaitu pada lahan gambut yang lebih luas dan variasi jenis tanah dan kondisi iklim untuk memastikan hasil yang konsisten dalam aplikasi. Ketiga, pemantauan jangka panjang pada pertumbuhan padi dan kualitas tanah untuk mengecek efek dari biokar, kalsium karbonat, dan sistem IoT terhadap produktivitas kelanjutan lahan gambut. Sekian presentasi dari penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.